Di tengah deretan nama besar pendiri bangsa, sosok Haji Agus Salim berdiri sebagai anomali yang memesona. Ia adalah perpaduan sempurna antara kecerdasan seorang diplomat ulung dunia dan kesederhanaan seorang sufi. Julukan The Grand Old Man yang disematkan oleh Soekarno bukan hanya merujuk pada usianya, tetapi juga pada keagungan karakternya. Lahir dengan nama Mas Joy Doel Haq Salim di Koto Gadang pada tahun 1844, Agus Salim muda telah menunjukkan bakat luar biasa. Ia lulus dari HBS, sekolah elite Belanda di Batavia sebagai salah satu yang terbaik di seluruh Hindia Belanda. Kecerdasan otaknya terwujud dalam penguasaan 9 bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, Arab, hingga Jepang. Kemampuan multibahasa ini, yang jarang dimiliki tokoh pergerakan lain, menjadi senjata paling mematikan bagi Indonesia di panggung internasional. Bayangkan, ketika para diplomat dunia berunding dalam bahasa masing-masing, Agus Salim bisa menjawab, bernegosiasi, dan meyakinkan mereka dalam bahasa ibu mereka sendiri. Di meja perundingan, ia bukan hanya mewakili Indonesia, ia adalah Indonesia itu sendiri. Puncak kehebatannya adalah pada tahun 1947 ketika ia dengan gemilang memimpin delegasi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara Arab. Pengakuan bersejarah dari Mesir pada saat itu adalah pintu gerbang menuju pengakuan internasional yang sangat krusial bagi Republik Indonesia yang baru lahir. Namun, di balik kegemilangan diplomasinya yang mendunia, terdapat kisah hidup yang mengiris hati, menjadi pelajaran moral abadi bagi setiap pejabat dan pemimpin bangsa. Meskipun 4 kali menjabat sebagai menteri, termasuk sebagai Menteri Luar Negeri, dan menjadi anggota kunci perumus UUD, Hizbah Prisma Persperluman dalam Panitia 9, Haji Agus Salim menolak segala bentuk kemewahan. Ia tidak pernah memiliki rumah pribadi. Sepanjang hidupnya, ia dan keluarganya tinggal berpindah-pindah di rumah kontrakan yang sangat sederhana. Ia dikenal mengenakan jas yang sudah usang dan bertambal. Gaya hidupnya jauh dari standar seorang menteri. Prinsipnya jelas, mengabdi bukan untuk memperkaya diri. Kisah kesederhanaan ini mencapai klimaks yang mengharukan saat beliau wafat pada tahun 1984. Konon, keluarganya harus berjuang mencari biaya pemakaman dan bahkan meminjam uang untuk membeli kain kafan. Ironi ini, seorang diplomat ulung yang dihormati dunia dan pernah menjadi menteri berulang kali, namun meninggal dalam ketiadaan harta, menegaskan warisannya. Agus Salim bukanlah pahlawan yang meninggalkan harta melimpah. Ia meninggalkan nilai yang jauh lebih berharga. Teladan tentang integritas, kejujuran, dan pengabdian total tanpa mengharapkan balasan materi. Hingga hari ini, ia dikenang bukan hanya sebagai arsitek diplomasi Indonesia, tetapi sebagai The Grand Old Man yang membuktikan bahwa kehormatan sejati seorang pemimpin terletak pada kemuliaan jiwanya, bukan pada tebalnya rekening banknya.